Selamat sore, Bapak dan Ibu, Bro dan Sis semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Bro dan Sis yang kami hormati. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang di acara seminar UMKM virtual tahun 2021. Selamat bergabung di jaringan Zoom ini. Dan seminar UMKM virtual ini diselenggarakan oleh DPD PSI Kota Tangerang Selatan dan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Tangerang Selatan. Perkenalkan, nama saya Bro Ivan Gunawan dari Divisi Ekonomi Kerakyatan DPD PSI Tangerang Selatan yang akan memandu acara webinar ini pada kesempatan sore hari ini sampai selesai. Dan sudah hadir bersama kita yang terhormat Sekretaris DPD PSI Kota Tangerang Selatan, Bapak Steven Jansen. Apa kabar, Bro Steven? Alhamdulillah, kabar baik, Bro. Ya, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang telah bergabung, Bapak Deden Deni, SEMM, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Selamat sore Pak Deden, apa kabar Pak Deden? Selamat sore Pak. Ya, Alhamdulillah dalam seminar UMKM virtual kali ini dihadiri oleh peserta dari beberapa lapisan warga Kota Tangerang Selatan. Halo Bro dan Sis semua, semoga sehat selalu dengan ucapan yang semoga berbahagia. Semoga agenda seminar virtual UMKM ini akan banyak berguna buat kita semua. Dan untuk membuka agenda UMKM virtual ini pada hari bersama-sama kita akan nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diteruskan dengan menyanyikan lagu Mars PSI. Untuk itu semua peserta dimohon on camera dan siap duduk. Kami persilahkan.
Baik, selanjutnya Bro and Sis, kita akan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara kita pada sore hari ini dari awal sampai akhir dapat terlaksana dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa semua peserta agar memfollow akun sosmed PSI Tangsel dan silakan Bro and Sis menuliskan pengalaman selama mengikuti acara Asiap di media sosial dengan tagar #Asiap7PSI Tangsel. Dan jika ada pertanyaan, Bro and Sis dapat menuliskannya melalui link tersebut di SLI.org. Dan baiklah, para hadirin Bro and Sis, yang kami hormati. Selanjutnya kita akan simak dan kita dengarkan bersama kata sambutan di kesempatan sore ini dari Bapak Stephen Jansen, Sekretaris DPD PSI Kota Tangerang Selatan. Bro Stephen, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam solidaritas. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Tangerang Selatan, Bapak Deden Deni, SEMM. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bro Ivan sebagai Wakil Ketua Divisi Ekonomi Kerakyatan DPD PSI Tangerang Selatan beserta tim. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta, baik yang menonton via Zoom, baik juga dari media sosial yang ada di Facebook, IG, dan lain-lain. Terima kasih. Mohon maaf, suara saya cukup jelas ya, Bro Ivan? Suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas. Ya, sorry karena mohon izin nih karena kebetulan saya juga sedang ada di Bali, sedang mengadakan latihan UMKM juga dengan teman-teman UMKM di Bali dan sedang menuju ke Solo. Jadi sedang berjalan. Jadi mohon maaf nih kalau suaranya agak ini terganggu. Terima kasih. Saya mewakili dari DPD PSI Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih atas kerja keras daripada Divisi Ekonomi Kerakyatan hingga terselenggaranya webinar kita, yang dimana webinar kita ini kita laksanakan berkaitan dengan kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-7 dari PSI Tangerang Selatan yang kita akan lakukan mulai dari November sampai Desember ya. Sampai Desember. Adapun yang berjudul bagaimana program pemerintah dalam mempermudah legalitas UMKM di Tangsel. Yang dimana kita ketahui bahwa per 2020 data yang kita dapatkan bahwa ada sekitar 24.360 UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan, namun hanya 6.708 UMKM yang memiliki legalitas. Hal ini terjadi karena masih banyaknya UMKM yang tidak mengetahui bagaimana proses untuk mendapatkan legalitas ataupun perizinan lainnya. Untuk ini kita berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas UMKM Tangsel yang telah hadir, yang sebentar lagi tentunya akan memberikan menjadi narasumber ya di webinar kita ini, yang akan menjelaskan bagaimana tata cara proses untuk mendapatkan legalitas, yang tentunya saya juga sebagai pembina UMKM di Tangsel yang memang sudah merasakan juga bersama-sama dengan Bapak Kepala Dinas selama ini. Sudah beberapa kali kita ada ikutin pertemuan, ada kegiatan membuat perizinan gratis yang diadakan oleh Dinas Koperasi UMKM sendiri, namun
kita ketahui juga bahwa memang terbatas, ada kuotanya gitu, jadi tidak bisa mencakup kepada seluruh, tentunya seluruh pelaku UMKM Tangerang Selatan. Namun kita harapkan dengan adanya webinar ini adalah bentuk dari dukungan dari PSI sendiri atas program pemerintah kota Tangerang Selatan untuk membantu UMKM Tangerang Selatan untuk bisa bangkit, berjuang dan bertahan di dalam masa pandemi COVID yang dimana kita ketahui bahwa selama 2 tahun ini Indonesia khususnya dan bahkan seluruh dunia ya merasakan pandemi COVID yang tentunya sangat bergantung kepada ekonomi yang tentunya lemah, daya beli masyarakat yang kecil, dan hampir semua sektor ekonomi di dunia itu sangat terpengaruh oleh dampak dari pandemi COVID. Untuk itu, dalam rangka mendukung program dalam rangka mendukung pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membangkitkan dan membantu UMKM Tangerang Selatan, maka kita mengadakan webinar ini, dan kita berharap ke depan dengan adanya webinar ini dapat bermanfaat untuk teman-teman pelaku UMKM Tangerang Selatan yang ada di Tangsel khususnya, dan dapat bermanfaat dan kedepannya akan menjadi hal yang positif kepada pelaku-pelaku UMKM yang ada di Tangerang Selatan, sehingga dengan informasi yang kita dapatkan dari Bapak Dinas Koperasi UMKM Tangsel, sehingga bagaimana cara mendapatkan izin legalitas, pembuatan izin legalitas yang ada di Tangerang Selatan itu bisa berjalan dengan baik, dan semua dapat mendapatkan pelayanan yang sama, yang dimana kita ketahui di 3 bulan yang lalu ya, itu ada terjadi di mana pelaku UMKM kita ada yang ditangkap akibat menjual produk karena tidak memiliki izin edar, kalau tidak salah ya, dari Polres Tangsel yang saya dapatkan infonya. Dan mudah-mudahan ke depan itu tidak terjadi lagi, sehingga dengan kerjasama antara PSI dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan, kita berharap seluruh pelaku UMKM Tangerang Selatan dapat mendapatkan izin legalitas berkat bantuan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Demikian dari saya ucapkan selamat mengikuti webinar kita. Sukses buat webinar kita hari ini. Salam dari DPD PSI Tangerang Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Steven atau Bro Steven selaku Sekretaris DPD PSI Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan sambutan di acara seminar UMKM virtual pada hari ini. Baik, Bapak Ibu Bro and Sis yang sudah hadir di jaringan Zoom meeting ini, tentunya kita tidak sabar lagi ingin menyimak sesi talk show yang pada kesempatan berbahagia ini. Maka dari itu langsung saja kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu talk show interaktif tentang UMKM dengan tema bagaimana program pemerintah dalam mempermudah proses legalitas UMKM di Tangsel. Untuk itu kami persilahkan Bapak Deden Deni sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Deden. Baik, terima kasih. Izin suara saya jelas Pak? Jelas. Baik, Jelas. terima kasih. Suara saya juga jelas kan Pak ya? Jelas Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang terhormat Pak Stephen Johnson, teman saya, sahabat saya, teman diskusi, terutama masalah UMKM, dan beliau aktif juga dalam hal pendampingan UMKM bersama timnya, dan selamat menjalankan kegiatan. Dan hari ini katanya ada yang di Bali ya Pak Stephen, Betul, dalam betul Pak. rangka dalam rangka kegiatan UMKM juga. Mudah-mudahan hasilnya bisa diimplementasikan nanti di Tangsel Pak Stephen, Pak. Amin, amin Pak, bersama Gubernur Bali juga. Iya, selamat menjalankan aktivitas Pak Stephen. Terima Baik, kasih Pak. Pak Kadis. Iya, Pak Ipan selaku Kepala Ketua Divisi Ekonomi Kerakyatan di DPD PSI. Wakil ketua, Pak. Oh, Wakil Ketua DPD PSSI, PSI Tangerang Selatan. Ketuanya Pak Budi. Bapak Ibu, peserta webinar hari ini yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan yang diinisiasi oleh Partai Solidaritas Indonesia, yang tentu kami mengucapkan terima kasih Pak sudah membantu kami di pemerintahan, mendorong UMKM dari segala aspek, baik aspek legalitas usaha, legalitas produk, dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pelaku-pelaku UMKM, dan terutama di masa pandemi yang memang butuh support dari berbagai pihak, tidak terkecuali juga dari PSI itu sendiri mungkin. Dan mungkin sebelum ke materi saya ucapkan selamat ulang tahun mungkin buat PSI, dan tadi sampaikan bahwa ini hari ini rangkaian hari ulang tahun PSI yang ke-7. Ya. Ke-7 ya Pak Stefan. Ya, mudah-mudahan nanti PSI akan lebih jaya lagi menjadi wadah aspirasi masyarakat di Tangsel khususnya. Dan sama-sama juga kita hari ini juga masih dalam suasana HUT Tangsel yang ke-13 Pak Stephen dan Bapak Ibu sekalian. Betul Pak. Jadi momentumnya pas, mungkin hari ini ulang tahun PSI, juga ulang tahun Tangsel yang ke-13, dan yang kita baru 2 hari yang lalu melaksanakan puncak ulang tahun Tangsel, dan sama juga sebetulnya temanya kemarin kan kolaborasi untuk ekonomi bangkit dan masyarakat sehat. Jadi saya kira ini berkaitan juga dengan UMKM, karena UMKM hari ini menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional, tidak terkecuali juga di Tangerang Selatan. Baik, pertama saya haturkan permohonan maaf dari Pak Wakil Wali Kota yang sedianya beliau akan hadir langsung menjadi narasumber kegiatan hari ini. Namun di waktu yang sama ada kegiatan yang lain yang tidak bisa diwakilkan. Jadi beliau menugaskan saya untuk mewakili kegiatan hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan tujuan dari kegiatan hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini topik yang menarik karena memang terkait dengan legalitas UMKM menjadi salah satu masalah yang dihadapi pelaku-pelaku UMKM, dan terutama di Tangerang Selatan. Mungkin tadi sampaikan oleh Pak Johnson ada kurang lebih berapa 6.000 ya Pak tadi yang memiliki legalitas, baik legalitas usaha maupun legalitas produk. Pak Deden, saya tambahkan informasinya per 2020 di Tangerang Selatan ada 24.360 UMKM. Baik, namun yang hanya memiliki legalitas hanya 6.708. Ya. Baik, silakan Pak. Baik, saya lanjutkan. Kami sudah ini Pak, mungkin kemarin kami sudah survei ulang. Kami kira terkait dengan tugas kami di dinas, bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang 11 2020 Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa kami harus mengupdate data UMKM setiap tahun, dan kami dikasih waktu 1 tahun. Jadi kemarin kami di tahun akhir 2020 kami update kembali data pelaku UMKM di Tangsel khususnya, dan terkumpul data kurang lebih sampai hari ini ada 90.000 pelaku-pelaku UMKM, tepatnya 90.128 sampai dengan di akhir tahun 2020. Dengan rincian 78.000 di level mikro, 10.000 atau kurang lebih 11.000 di sektor kecil, dan sisanya di menengah. Tentu sesuai dengan kewenangan kami di Kabupaten Kota, tugasnya adalah
membina pelaku-pelaku UMKM di level mikro, dan alhamdulillah ya ini ada kurang lebih 78.000 pelaku UMKM, karena mungkin di masa pandemi banyak banyak pekerja atau banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, dan yang paling mungkin barangkali dari teman-teman pekerja yang di PHK, yang paling mungkin tidak butuh waktu lama ya menjadi pelaku UMKM, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin tidak butuh tidak perlu keterampilan yang khusus mungkin, dan belajar pun tidak terlalu lama untuk menjadi pelaku UMKM. Nah, maka mungkin karena faktor itu, maka ada lonjakan jumlah pelaku UMKM di tahun semenjak pandemi COVID-19 di tahun 2020 awal. Jadi sampai hari ini ada kurang lebih 90.128. Dan betul Pak Stephen tadi sampaikan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM hari ini adalah legalitas. Sebetulnya ya ada beberapa kemungkinan mungkin Bapak Ibu sekalian kenapa sedikit sekali pelaku UMKM yang memiliki legalitas. Dari total 90.000 hanya kurang lebih barangkali di bawah 5% yang sudah punya legalitas, baik legalitas usaha maupun legalitas produk. Mungkin kalau legalitas produk karena butuh proses lama, dan memang ada pembiayaan di situ. Tapi kalau legalitas usaha saya kira tidak serumit legalitas produk. Legalitas usaha hari ini untuk pelaku-pelaku UMKM tentu ada tiga jenis sesuai dengan jenis usaha, karena izin legalitas usaha hari ini tentu berbasis risiko, yang risiko besar, risiko sedang, dan risiko risiko kecil. Kalau risiko besar sedang tentu membutuhkan izin usaha, tapi kalau berbasis risiko kecil, contoh pelaku UMKM adalah tidak memerlukan izin, hanya cukup dengan nomor induk usaha atau NIB. Nah, Bapak Ibu, NIB hari ini saya kira nggak rumit dan sangat mudah, bisa diakses secara online. Cuman barangkali belum semua pelaku UMKM memahami bagaimana proses melegalkan usahanya. Itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan pelaku UMKM hari ini belum legal usahanya. Tapi mungkin di sisi lain juga saya kira ada beberapa hal mungkin yang menjadi alasan kenapa pelaku UMKM enggan atau belum melegalkan usahanya. Pertama itu tadi dianggapnya ketika urusan dengan birokrasi, urusan perizinan, urusan legalitas masih rumit, mungkin tahapannya panjang, berbelit-belit. Itu mungkin ada mindset seperti itu yang mungkin tentu ini bukan tanpa alasan, tapi sebelumnya bikin legal memang agak rumit mungkin. Tapi hari ini dengan OSS, dengan online single submission tidak relatif lebih mudah dan tidak butuh waktu lama. Cuman memang karena ini berbasis online, tentu tidak semua pelaku UMKM serta-merta memahami itu. Itu salah satu alasan kenapa hari ini pelaku UMKM masih sedikit yang punya legalitas. Yang keduanya, mungkin ada pemikiran juga ketika dia melegalkan usahanya, ada konsekuensi harus membayar pajak atau ada pungutan apa. Itu mungkin juga salah satu alasan kenapa kenapa pelaku UMKM juga masih enggan melegalkan usahanya. Yang selanjutnya ya karena ya hari ini izinnya dengan online, dengan OSS serba online, dan memang tidak butuh langsung tidak harus datang ke tempat perizinan, tapi cukup mengakses melalui handphone pun bisa sebetulnya. Nah, kembali masalah pemahaman, mungkin tidak semua pelaku UMKM paham atau mengerti bagaimana mengakses sistem perizinan tadi. Nah, ini tentu yang kurang lebih permasalahan-permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Tangsel khususnya. Kenapa sampai hari ini sedikit sekali yang punya legalitas, itu mungkin kurang lebih secara garis besarnya
kenapa hari ini belum semuanya punya legalitas. Nah, ini tentu menjadi kewajiban kami dan mungkin menjadi kewajiban kami, butuh effort mungkin yang luar biasa bagaimana mensosialisasikan apa itu perizinan, apa itu manfaat perizinan, dan apa ruginya ketika tidak punya legalitas atau tidak punya perizinan. Dan kami tentu di dinas tidak bisa sendirian mengajak pelaku-pelaku UMKM tadi, karena dengan SDM yang terbatas, tentu kami juga butuh support, butuh bantuan juga dari berbagai pihak. Dan tentu kami beruntung di Tangerang Selatan, banyak yang peduli kepada pelaku-pelaku UMKM. Ya, contoh salah satunya ini mungkin hari ini KSI, pastikan juga dengan komunitas UMKM-nya, dan kalau disampaikan sebagai informasi, ada kurang lebih 40 komunitas UMKM di Tangsel, dan mereka juga concern juga terhadap legalitas UMKM. Jadi kami terbantu dengan adanya komunitas tadi, bagaimana komunitas tadi memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi, mengedukasi, sekaligus juga mendampingi bagaimana proses legalitas UMKM, tentu dengan membuat NIB, nomor induk usaha, dan izin usaha mikro kecil. Nah, itu juga tentu kami bersama berbagai pihak dengan beberapa komunitas mengadakan kegiatan hal semacam itu, supaya pelaku-pelaku UMKM dengan sadar, mungkin dengan keinginan sendiri, dengan memahami apa itu manfaatnya dan apa ruginya ketika tidak punya legalitas, agar segera melegalkan usahanya. Dan kami juga hari ini kebetulan diberi bantuan tenaga dari Kementerian Koperasi dan UKM, dengan adanya dengan diberi tambahan tenaga, ada Brigade Transformasi Usaha Mikro. Ini bentuknya adalah pendampingan kepada pelaku-pelaku UMKM, mengedukasi, bahkan mendampingi juga bagaimana melegalkan usaha. Jadi alhamdulillah mungkin hari ini kami banyak bantuan dari berbagai pihak, dan kami mungkin ke depan punya target dari sekian puluh ribu pelaku-pelaku UMKM, minimal di tahun depan ada sekian persen yang sudah punya legalitas, ya, contohnya NIB dan IUMK. Nah, tentu tapi tidak semudah itu, mungkin butuh upaya yang lebih keras lagi, bagaimana memberikan pemahaman tadi. Dan sebetulnya dari pengalaman kemarin memang kenapa kami butuh effort yang lebih besar. Contoh kemarin mungkin kami di awal masa pandemi, kami mendapat bantuan, atau teman-teman UMKM mendapat bantuan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Koperasi dan UKM, dalam bentuk bantuan tambahan modal usaha, yaitu BPUM, bantuan produktif usaha mikro, yang mana di tahun 2020 memang tidak hanya persyaratannya sederhana, hanya butuh NIK, KTP, alamat usaha, jenis usaha, dan nomor rekening sebetulnya itu. Nah, terbukti bahwa ketika bantuan tersebut diluncurkan, cukup banyak yang mendaftarkan ke kami. Dari total mungkin sebelum data ada 36.000, mungkin 40.000, 36.000 sampai 40.000 di tahun 2020 itu, sebelum kami sampaikan kembali. Yang mengusulkan kami 40.000 pelaku UMKM, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjadi catatan bagi kami. Ternyata di tahun 2020 akhir itu kami menjadikan usulan bantuan ini sebagai database pelaku-pelaku UMKM, yang memang sebelumnya tersampaikan persiapan 24.000, kami di pertengahan kurang lebih 36.000 pelaku UMKM. Nah, di akhir tahun 2020 ada usulan kurang lebih 40.000. Jadi barangkali jumlahnya tidak terlalu jauh dengan hasil pendataan kami, antara 36.000 dan 40.000. Saya kira itu cukup seimbang, cukup belum. Jadi tidak jauh berbeda antara hasil pendataan kami dengan pelaku-pelaku UMKM yang mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat melalui Dinas Koperasi dan UMKM Tangsel. Kurang lebih 40.000 pelaku UMKM yang mengusulkan, dan alhamdulillah mungkin ada sebagian yang sudah mendapatkan, dan sampai tahun berikutnya, tahun 2021, program tersebut berlanjut. Di awal tahun kami mendapat bantuan kembali, dan sebetulnya ya kami tidak dibatasi kuota, hanya siapa yang cepat, mereka yang dapat. Hanya di tahun berikutnya, dari total tahun sebelumnya 40.000 yang mengusulkan,
Di tahun 2021 hanya kurang lebih 3.000 yang mengusulkan bantuan tersebut. Alasannya kenapa? Karena memang di tahun 2021 pemerintah pusat mengharuskan persyaratan legalitas, contohnya NIB atau minimal SKU surat keterangan usaha. Nah, ternyata dari 40.000 yang tahun sebelumnya, di tahun 2021 hanya kurang lebih 3 sampai 4.000 yang mengusulkan bantuan tersebut. Nah, tentu ini menjadi catatan bagi kami. Awalnya kami tentu sangat berharap banyak ketika pemerintah pusat memberikan bantuan dengan persyaratan harus punya legalitas. Ini menjadi salah satu upaya untuk memaksa pelaku UMKM melegalkan usahanya dengan mendaftarkan nomor induk berusaha. Karena tadi karena ada bantuan ini mengharuskan legalitas NIB. Tapi faktanya memang tidak begitu, Pak. Begitu bantuan tersebut turun atau program tersebut berjalan, ya hanya 3.000 yang mengusulkan bantuan kami. Tentu ini menjadi pertanyaan. Harusnya ini menjadi momen untuk memaksa pelaku UMKM melegalkan usahanya. Itu ternyata tidak. Mungkin barangkali teman-teman UMKM malah memilih tidak mendapat bantuan ketimbang harus melegalkan usahanya. Karena itu tadi alasan yang 3 tadi, mereka punya pemikiran bahwa membuat NIB itu sulit, rumit, dan mungkin berbelit-belit prosesnya. Terus juga kekhawatiran ada konsekuensi berikutnya, misalnya dengan kewajiban pajak dan yang lainnya, karena memang mereka belum paham bagaimana proses usulan legalitas dengan online tadi. Nah, ini mungkin berawal dari situ, maka kami di akhir tahun ini khususnya, kami mendorong terus bagaimana memberikan pemahaman kepada pelaku-pelaku UMKM yang tadi saya sampaikan. Kami dibantu oleh beberapa komunitas UMKM, mendorong agar pelaku-pelaku UMKM untuk melegalkan usahanya. Dan sebetulnya saya kira alasan yang paling penting kenapa pelaku-pelaku UMKM harus punya legalitas, di masa pandemi ini banyak program dari pemerintah. Contoh mungkin bantuan pembiayaan dari perbankan, bank himbara khususnya, dalam bentuk kredit usaha mikro, kredit usaha rakyat untuk pelaku UMKM. Hanya kembali bahwa bantuan tersebut atau pinjaman ringan tersebut mengharuskan legalitas usaha. Nah, tentu sayang sekali dari sekian banyak pelaku-pelaku UMKM yang ada di Tangsel ini, hanya sebagian kecil mungkin yang bisa mengakses fasilitas tersebut. Padahal saya kira hari ini adalah pelaku-pelaku UMKM tentu butuh tambahan biaya, tambahan modal untuk kembali membangkitkan usahanya setelah mungkin kemarin di masa pandemi, di awal pandemi lumpuh, tidak bisa berusaha, dan mungkin modalnya juga digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, mereka kehabisan modal. Nah, sebetulnya ini momentum untuk UMKM mendapatkan bantuan modal. Hanya kembali tadi bahwa hanya sebagian kecil yang punya legalitas, akhirnya fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah ya tidak bisa diakses karena tadi mengharuskan legalitas sebagai persyaratan. Tentu ini sangat disayangkan, maka kembali kami setiap kali memberikan masukan, memberikan UMKM bahwa banyak keuntungan ketika pelaku-pelaku UMKM punya legalitas usaha. Contoh tadi bisa mengakses fasilitas pembiayaan yang disiapkan oleh perbankan, dan juga bisa mendapat dan mereka bisa mengakses juga program-program dari pemerintah terkait dengan UMKM, dan mereka juga punya kesempatan mungkin bekerja sama dengan pihak lain. Contoh mungkin mereka bisa bekerja sama dengan investor atau yang punya modal ketika mereka tertarik dengan jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku-pelaku UMKM. Contoh mungkin kami hari ini beberapa kali mendapatkan informasi, mendapat pengalaman dari pelaku-pelaku UMKM yang memang dia sudah memenuhi segala persyaratannya, baik dari legalitas usahanya, legalitas produknya. Dan kalau produknya memang berkualitas, dia punya daya jual dan jasa yang tidak menutup kemungkinan banyak investor yang tertarik untuk bekerja sama dengan usaha tersebut, baik dalam bentuk franchise ataupun dalam bentuk kerjasama lainnya. Nah, ini mungkin yang barangkali menjadi catatan bagi kami, bagi pelaku-pelaku UMKM, bahwa banyak keuntungan ketika pelaku UMKM mempunyai legalitas legalitas usaha,
baik legalitas maupun legalitas produk. Nah, kalau di sisi lain, kalau di legalitas produk, untuk kami punya beberapa program yang hari ini sudah berjalan sebetulnya, dan mudah-mudahan makin tahun-tahun berikutnya lebih banyak program lagi yang disiapkan kuotanya bagi pelaku-pelaku yang contoh mungkin kami ada program untuk fasilitasi halal, kami juga fasilitasi PRT bersama dengan dinas kesehatan, terus juga kami fasilitasi ya untuk sisi koperasi, juga kami fasilitasi untuk pendirian koperasi. Nah, untuk sertifikasi halal ini juga mungkin bagian dari legalitas usaha, legalitas produk tadi disampaikan oleh Pak Stephen kemarin, ada beberapa teman-teman pelaku UMKM yang mungkin terkena sanksi dari aparat penegak hukum karena dia berjualan belum memiliki izin barangkali. Nah, tentu ini menjadi memprihatinkan bagi kami, maka kami itu menjadi contoh, mungkin menjadi pengalaman, mudah-mudahan ke depan pelaku UMKM dengan sadar diri melegalkan usahanya dan melegalkan produknya. Dan tentu kami di dinas senantiasa mendampingi, mengedukasi, mensosialisasikan program-program tersebut agar ya itu tadi kembali supaya pelaku-pelaku UMKM supaya dengan sadar diri melegalkan usahanya dan melegalkan produk usahanya. Dan untuk legalitas produk usaha atau sertifikasi produk usaha, kami juga menyiapkan fasilitas tersebut. Hanya mungkin karena tadi disampaikan bahwa masih terbatasnya kuota yang tersedia, tapi mudah-mudahan setiap tahun mungkin bertambah. Tadi syukur alhamdulillah mungkin kalau dari legalitas produk usaha, misalnya tadi sertifikasi halal, pelaku-pelaku UMKM sangat antusias mendaftarkan produknya. Dan tahun kemarin kan ada kurang lebih 100 sertifikasi halal yang kami siapkan. Tahun ini tahun 2021 ada kurang lebih 200 sertifikasi halal kami fasilitasi untuk 200 produk usaha UMKM. Dan harapan kami tentu dengan sertifikasi halal tadi, produk-produk UMKM menjadi punya daya saing dan daya jual yang tinggi, bahkan mungkin bisa punya kesempatan juga produk tersebut dipasarkan ke luar, mungkin secara ke luar negeri, contoh mungkin untuk negara-negara yang punya pasar muslim, mungkin mereka juga punya kesempatan untuk produknya dijual ke sana, tentu dengan kalau mereka sudah memiliki sertifikasi halal. Nanti hal itu yang kami lakukan, mudah-mudahan mungkin yang paling fokus kami mungkin di tahun depan adalah tadi, karena memang perbandingannya sangat sedikit, mungkin dari 90.000 hanya kurang lebih 5% mungkin yang punya NIB. Harapan kami di tahun depan, target kami tercapai mungkin ada sekian persen pelaku UMKM, walaupun memang jumlah UMKM ini tiap tahun, atau bahkan bukan tiap tahun, tiap bulan, bahkan tiap hari, bahkan tiap jam juga jumlahnya dinamis sekali, dan saya kira setiap hari bertambah jumlah pelaku-pelaku UMKM tadi. Tapi mungkin itu tadi bahwa agar mereka berusaha dengan tenang, tidak ada peluang bermasalah dengan hukum, terus juga mereka punya kesempatan mengakses program dari pemerintah, mereka juga punya kesempatan mengakses fasilitas dari perbankan, bank himbara khususnya terkait dengan pembiayaan. Nah, tentu ini menjadi hal yang kami dorong semaksimal mungkin, karena memang pada prosesnya tidak bikin NIB itu tidak terlalu sulit. Begitu kami dampingi ya tidak nyampe 10 menit Bapak Ibu. NIB itu bisa di print, karena memang itu mungkin tadi pelaku UMKM mungkin sebagian masih belum paham, masih gagap mungkin terhadap sistem perizinan yang online. Tapi sebenarnya begitu kami dampingi, begitu teman-teman di komunitas mendampingi, ya tidak nyampe 10 menit NIB itu bisa di print out dan bisa langsung dimanfaatkan. Mudah-mudahan mungkin semakin banyak lagi komunitas yang bekerja sama dengan kami dinas koperasi, mendampingi, mengedukasi, mensosialisasikan, dan tadi mendampingi teman-teman pelaku UMKM melegalkan usahanya. Dan apalagi barangkali mungkin nanti ke depan di amanat di Undang-Undang Cipta Kerja dan di PP 7 2021 begitu banyak fasilitas yang
disiapkan oleh pemerintah untuk pelaku-pelaku UMKM. Bahkan mungkin nanti pengadaan barang jasa di pemerintah pun minimal 40% adalah porsinya untuk pelaku-pelaku UMKM. Nah, tentu fasilitas yang luar biasa disiapkan oleh pemerintah itu sayang sekali kalau tidak bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku UMKM yang hari ini tentu masih dalam tentu hari ini sangat membutuhkan peluang-peluang tadi. Hanya kembali sejauh mana pelaku-pelaku UMKM bisa menangkap peluang tadi itu dengan mempersiapkan dirinya. Salah satunya dengan melegalkan usahanya. Nah, tentu ini menjadi butuh upaya yang mungkin lebih keras lagi. Tentu kami dengan teman-teman komunitas, dengan teman-teman partai politik juga, salah dengan PSI mungkin ini menjadi salah satu upaya memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku-pelaku UMKM bahwa membuat legalitas UMKM, NIB itu tidak sesulit yang dibayangkan, dan ketika sudah punya legalitas banyak manfaat yang bisa diraih dari legalitas tadi. Dan barangkali itu kurang lebih mungkin manfaat yang bisa dirasakan oleh pelaku UMKM. Itu barangkali Pak Ipan terkait dengan bagaimana program pemerintah dalam proses legalitas UMKM khususnya di Tangsel. Jadi kami di dinas sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami menggandeng komunitas UMKM untuk mendorong pelaku UMKM melegalkan usahanya, tentu dalam bentuk sosialisasi, bentuk edukasi, bahkan mendampingi pelaku-pelaku UMKM melegalkan usahanya, bagaimana pelaku UMKM memproses izin atau legalitas atau NIB, nomor induk berusaha, supaya mereka paham dan mungkin mereka juga berikutnya bisa mengajak juga atau bisa mendampingi juga pelaku-pelaku UMKM lainnya. Nah, dengan demikian mungkin harapan kami dengan keterlibatan kami di dinas, tentu harapan kami kepada tadi teman-teman di komunitas yang sudah mendampingi anggota komunitasnya, ya harapan kami anggota komunitas tersebut yang sudah punya legalitas juga mengajak teman-teman lainnya dan bahkan mendampingi teman-teman UMKM lainnya untuk melegalkan usahanya, bahkan mungkin menyampaikan juga apa ruginya ketika belum punya legalitas dan keuntungan apa yang bisa didapat ketika pelaku-pelaku UMKM sudah punya legalitas minimal dengan NIB tadi, nomor induk berusaha. Dan selanjutnya mungkin untuk tahap berikutnya untuk pengembangan produknya, legalitas produknya, di kami punya halal, di Dinkes punya PKP dan PIRT, supaya nanti ke depan mungkin ketika teman-teman pelaku UMKM berusaha, mereka tenang, tidak punya tidak ada potensi yang berkaitan dengan hukum yang tadi disampaikan Pak Stephen. Ada beberapa pelaku UMKM yang belum punya izin, dia sudah berjualan produk bahkan di jualan online, ya ternyata ketika dicek barangnya belum punya legalitas, usahanya belum punya legalitas, bahkan produknya juga belum punya legalitas. Tentu ini sangat kami sayangkan. Padahal kita kembali bahwa tidak serumit yang dipikirkan. Mudah-mudahan hal tersebut tidak terulang kembali, dan mudah-mudahan mungkin dari kegiatan ini juga Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mengajak juga, bisa menyampaikan juga pada teman-teman pelaku UMKM supaya segera melegalkan usahanya, karena tidak serumit dan sesulit yang dibayangkan dan mudah sekali. Dan itu tadi mungkin yang paling penting adalah manfaat yang diperoleh oleh pelaku-pelaku UMKM ketika mereka sudah punya legalitas, baik legalitas usaha maupun legalitas produknya. Itu mungkin barangkali Pak Ipan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mungkin Bapak Ibu juga harapan kami bisa menyampaikan ke pelaku-pelaku UMKM yang menjadi binaannya. Dan setelah ini mudah-mudahan lebih banyak lagi pelaku UMKM yang secara sadar diri mendaftarkan usahanya, melegalkan usahanya, supaya mereka bisa mengakses fasilitas dan bisa tenang ketika menjalankan usahanya. Baik, itu mungkin barangkali Pak Ipan, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pencerahannya yang sangat komprehensif dari Pak Deden, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan.
eh, kita semua berharap dengan paparan ini kita jadi jelas gitu loh. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat untuk mendapat legalitas untuk usaha UMKM ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi, yaitu diskusi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada Bro and Sis yang mau bertanya kepada narasumber. Silakan pertanyaan singkat, dikasih emoticon wave ya kalau nggak salah di screen-nya, nanti bisa di unmute mic-nya, mikrofonnya. Pertanyaan singkat dan jelas sesuai dengan tema yang kita bahas. Jadi tentang legalitas UMKM. Kami persilakan. Tolong sebutkan nama dan wilayahnya, domisilinya daerah mana, dan pertanyaan. Silakan, forum. Ada yang bertanya barangkali? Kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya bisa mewakili teman-teman. Pak Deden, mohon maaf, kebetulan saya juga pelaku UMKM. Oh, siap, siap. Dan dari sisi legalitas, ya saya juga belum punya legalitas yang seperti Pak Deden sebutkan. Jadi legalitas badan usaha dan legalitas produk, kebetulan usaha UMKM saya di bidang kuliner. Saya tertarik dengan online single service ini gitu. Jadi apa ada nomor kontak yang bisa kita hubungi atau hotline service dari Dinas Koperasi dan UMKM Tangsel yang dimana kita bisa berhubungan dengan nomor kontak itu, nanti segala persyaratannya dijelaskan, jadi kita bisa siapkan. Begitu Pak Deden. Baik Pak Ivan, kebetulan kalau ESS ini online single service itu kan di bawah kewenangannya PTSP ya Pak ya, Dinas DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan satu pintu. Tapi kami siap Pak, seandainya ada teman-teman yang mungkin masih belum memahami sepenuhnya ketika akan legalkan usahanya, kami mungkin siap untuk mendampingi Pak. Jadi silakan, mungkin tidak sungkan. Kalau enggak saya nggak apa-apa, telepon langsung ke saya nggak apa-apa, mungkin nanti kami jelaskan, kami dampingi. Bahkan mungkin kalau Bapak mungkin ke kantor Dinas Koperasi, kami dampingi langsung Pak. Bagaimana proses mengusulkan NIB mungkin melalui OSS atau UMK. Jadi jangan sungkan mungkin Pak, silakan langsung ke dinas, ataupun kamu juga mau telepon bagaimana proses mengusulkan legalitas melalui OSS, juga kami silakan. Mungkin bisa telepon saja nggak apa-apa Pak langsung. Tapi kalau mau langsung didampingi di lokasi, kami dampingi Pak, mungkin Pak di kantor. Kebetulan kami ada tim khusus yang mendampingi legalitas UMKM Pak. Jadi silakan, jangan sungkan-sungkan mungkin Pak ke kantor kami saja setiap saat, setiap waktu. Yang penting mungkin hubungi kami dulu. Ya. Jadi kami siapkan di kantor kami Pak. Terima kasih informasinya. Mungkin ada peserta lain yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan. Pak Ivan. Ya. Selamat sore Bu Nancy. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Deden. Pak udah paham banget Bu Nancy, udah paham banget, harusnya di narasumber kalau Bu Nancy sih harusnya. Enggak, ini Pak, saya hanya ingin menambahkan sedikit, ada informasi bahwa sekarang ini ada program dari Kementerian Agama itu memberikan fasilitas halal sebanyak 15.000 halal. Nah, ini akan disebar di seluruh pelaku usaha di Indonesia. Salah satunya ini akan dapat dari Tangerang Selatan. Nah, kalau teman-teman mau tanya dari mana saya bisa dapat sertifikat halal, itu akan gini, untuk awal teman-teman harus mendaftarkan NIB. Jadi disitulah dari NIB itu teman-teman akan terkoneksi dengan Kementerian Agama. Jadi nanti akan dicek gitu usahanya apa. Misalnya di situ belum ada sertifikat halal, maka nanti dari wilayah masing-masing
misalkan dari wilayah Serpong itu nanti akan ada pendamping sertifikat halal yang akan menghubungi Bapak Ibu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu segera mendaftarkan NIB-nya, daftar usahanya yang sesuai yang akan disertifikasi halal. Itu saja teman-teman, Pak Deden, saya tadi dapat informasi dari Kemenak bahwa akan ada pendampingan untuk UMKM per wilayah. Jadi dia per kecamatan. Jadi sesuai dengan kecamatan nanti akan dihubungi. Yang penting teman-teman daftar dulu NIB-nya, begitu. Bu Nazi ini salah satu yang saya sampaikan tadi, Bu. Pak, ini Pak Bu Nazi ini jadi selain tadi beliau juga ada komunitas yang beliau bina juga, dan beliau juga cukup concern juga terhadap legalitas teman-teman pelaku UMKM. Saya beberapa kali ikut di kegiatan beliau dalam rangka pendampingan legalitas pelaku UMKM. Mudah-mudahan mungkin jadi mungkin dari komunitas Budensi bisa menular ke komunitas-komunitas lainnya, bagaimana mendampingi pelaku-pelaku yang binaannya untuk melegalkan usaha. Dan barusan mungkin informasi yang luar biasa dari Budensi. Kemudian kami belum mendapat informasi dari Kemenak. Mudah-mudahan ini juga kesempatan atau fasilitas buat pelaku-pelaku UMKM yang hari ini mungkin belum punya sertifikasi halal. Yang tadi disampaikan manfaatnya Pak, ketika teman-teman pelaku UMKM sudah punya sertifikasi halal produknya, tentu punya daya jual dan daya saing lebih dibandingkan produk yang sama yang belum punya sertifikasi halal. Betul. Itu mungkin betul. Pak Ivan. Ya, betul sekali itu. Sertifikasi itu adalah kunci. Tapi ya kunci utama ya NIB dulu ya bagi pelaku UMKM supaya mendapat semacam security lah untuk kenyamanan usaha, yaitu melalui NIB. Itu sama dengan SKU apa ya, surat keterangan usaha? Ya sebetulnya kalau SKU udah nggak ada kalau sekarang SKU itu Pak. Sebenarnya semuanya udah ya NIB aja. Kalau dulu kan ada di kelurahan ya Pak izin. Kalau sekarang semuanya udah pakai WSS. Jadi sekarang sih udah NIB peminimannya Pak. Ya. Saya pernah dengar juga SKU itu disebut-sebut di kelurahan itu. Jadi terima kasih banyak Bu Nancy informasinya. Ini juga pendampingannya juga jadi melekat sampai ke akar rumput UMKM ini per wilayah sampai per kecamatan gitu. Oke, bagi peserta lain kalau masih ada pertanyaan silakan. Masih bisa nanya Pak? Boleh, silakan. Resiko Nama siapa, dari mana gitu? Pak, kebetulan saya duta UMKM Tangsel. Saya mau nanya, resiko memiliki bisnis tanpa legalitas itu apa sih? Terus pemerintah Tangsel sendiri itu bisa punya program khusus nggak sih untuk membantu para UMKM melegalitaskan produk dia dengan gratis gitu? Apakah ada apa sih namanya? Enggak, dia kan maunya UMKM kan banyak yang nanya nih, legalitas ada yang gratis enggak di Tangsel gitu Pak? Programnya apa, emang dijatah per bulan berapa gitu? Baik Pak Ivan, terima kasih nih. Ini pertanyaan yang bagus, dan kebetulan Mas Doni jadi duta UMKM Tangsel, yang mudah-mudahan juga bisa menyampaikan hal yang hari ini didiskusikan kepada pelaku-pelaku UMKM. Ya kalau resiko yang saya sampaikan tadi di awal Pak Stephen menyampaikan bahwa ada beberapa pelaku UMKM yang kemarin mungkin dipermasalahkan mungkin di APH, di kepolisian, karena menjual produk yang belum punya izin Pak, apalagi mereka dijual di online. Ya memang itu tadi salah satu resiko ketika pelaku-pelaku UMKM tidak punya legalitas usaha atau tidak punya legalitas produk. Itu tadi mungkin resiko yang salah satu paling mungkin dihadapi Pak. Karena mungkin usaha ini kan UMKM itu banyak pelakunya Pak, dan persaingannya ketat sekali mungkin ya. Karena satu jenis barang bisa berapa pelaku UMKM yang menjalankan usaha seperti itu.
Dan tentunya juga persaingan juga berisiko ketika mungkin salah satu produknya banyak diminati, usaha lain yang tidak di perusahaan yang sama mungkin kurang diminati, tapi mereka sudah punya legalitas yang satu enggak. Dan ini juga potensi persaingan jadi masalah hukum saya kira. Jadi supaya itu kembali supaya teman-teman nyaman ketika menjalankan usahanya, tidak ada potensi melanggar hukum. Ya itu harusnya kan semua produknya punya izin, punya sertifikasi minimal. Kalau makanan mungkin punya PRT, terus ya selanjutnya punya sertifikasi halal. Ya itu tadi kekhawatiran ketika mereka berjualan diminati oleh konsumen, dan karena tadi persaingan juga sangat tinggi. Yang jelas bahwa ya supaya tadi pelaku-pelaku UMKM minimal nyaman lah berusaha, tidak berpotensi beresiko dengan urusan hukum di kemudian hari. Jadi salah satu resiko tadi yang kemarin ya tadi disampaikan Pak Stephen, ada beberapa teman kami yang berurusan dengan kepolisian karena dia berjualan secara online. Ternyata ketika dicek mereka tidak punya legalitas, yang kan legalitas produknya, legalitas usahanya pun tidak punya. Ya tentu ini mau tidak mau karena aturan ini saya kira jelas hitam putih, bukan abu-abu. Ya salah ya itu tadi mungkin walaupun dengan alasan hari ini dalam kondisi susah, kondisi sulit, pelaku UMKM boro-boro buat bikin legalitas, buat usaha jadi sulit, tapi kembali bahwa ya hukum itu nggak boleh dilanggar, harus ditaati. Jadi saya kira langkah baiknya, langkah bagusnya ya kalau semua persyaratan dalam hal menjalankan usahanya semuanya dipenuhi, dan tadi ya tidak hanya menghindar dari resiko hukum tadi, tapi bahwa sisi positifnya bahwa ya teman-teman ketika punya legalitas punya manfaat yang luar biasa tadi. Contoh barusan sampai Kak Bu Nancy ketika punya NIB, ya syarat kemarin fasilitas di Kemendak ada fasilitasi halal, ternyata harus punya NIB. Nah tentu yang tidak punya NIB itu punya kesempatan untuk mengakses fasilitas tadi. Jadi yang jelas ada potensi hukum ketika tidak punya legalitas, dan banyak manfaat yang diperoleh ketika punya legalitas. Dan bantuan pemerintah, saya kira bantuan di kami Dinas Koperasi, kalau untuk NIP kan gratis, tidak berbayar sama sekali. Hanya mungkin itu yang menjadi masalah adalah belum semuanya paham bagaimana melegalkan usahanya. Jadi kami memberikan pendampingan kepada teman-teman pelaku UMKM yang belum memahami bagaimana mengakses OSS, dan mungkin juga belum paham membedakan risiko besar, risiko sedang, atau risiko kecil, atau mungkin ada di KLBI-nya yang belum paham, kami dampingi itu. Dan untuk legalitas atau sertifikasi yang berbayar, kami tiap tahun menyiapkan fasilitas. Memang masih terbatas, tapi insya Allah ke depan mungkin lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ya harapan kami semua produk UMKM bisa kami fasilitasi. Tapi ya bertahap. Mungkin tahun kemarin kami ada 100 sertifikasi halal untuk produk UMKM. Tahun ini ada kurang lebih 200 yang kami siapkan untuk fasilitasi sertifikasi halal. Yang mudah-mudahan di tahun berikutnya kuotanya bertambah banyak lagi sesuai dengan kebutuhan pelaku-pelaku UMKM. Dan tentu kami sangat senang sekali ternyata pelaku-pelaku UMKM antusias memanfaatkan fasilitas kami, fasilitasi sertifikasi halal. Dan kalau mandiri emang agak lama, terus juga mungkin biayanya cukup mahal juga, ya kami siapkan fasilitas tadi. Dan biasanya kalau yang kami fasilitasi karena mungkin kolektif lebih banyak dan waktunya lebih cepat, 1 bulan sudah bisa jadi sertifikasinya, sudah bisa ditempel di produk UMKM, di produknya, dan tentu setelah itu punya daya jual dan jasa yang lebih tinggi. Jadi Mas Dodi mungkin selaku duta UMKM kita bisa menyampaikan informasi-informasi yang hari ini kita diskusikan kepada teman-teman pelaku UMKM, supaya itu tadi mungkin bahwa legalitas UMKM tidak sesulit yang dibayangkan, tidak serumit yang dibayangkan, dan tidak berbayar untuk NIB. Dan kami di pemerintah juga memfasilitasi beberapa produk UMKM untuk halalnya, tapi memang masih terbatas. Tapi insya Allah tiap tahun kuotanya bertambah, dan harapan kami semua produk UMKM bisa difasilitasi sertifikasinya. Dan tadi mungkin dari lembaga lain, dari Kemenag juga ada fasilitasi itu, dan dari pemerintah provinsi juga biasanya ada fasilitasi tersebut. Yang penting teman-teman pelaku UMKM jangan terputus komunikasi mungkin. Maka kami sarankan pelaku-pelaku UMKM bergabung dalam suatu komunitas supaya
informasi dari kami dari Dinas bisa langsung diterima oleh pelaku-pelaku UMKM. Biasanya kami tentu kami selain menyampaikan informasi melalui medsos kami juga sampaikan ke teman-teman komunitas supaya disampaikan ke anggotanya. Nah, kami tentu tidak bisa mengakses semua pelaku UMKM. Solusinya adalah teman-teman pelaku UMKM bergabung di komunitas untuk lebih banyak mendapatkan informasi dari kami dari dinas dan juga mendapatkan tadi fasilitas pendampingan terkait dengan legalitas usaha maupun legalitas produk. Itu mungkin Pak Doni ya, mudah-mudahan bisa sampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM-nya, apalagi Pak Doni selaku duta UMKM. Itu mungkin Pak Ipan kurang lebih penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Deden penjelasannya. Terima kasih juga Pak Doni ya dari Duta UMKM atas pertanyaannya. Satu atau dua pertanyaan terakhir mungkin karena waktu kita akan kita efisienkan dan efektifkan selama 1 jam saja supaya ringkas, padat dan berisi dari webinar ini. Silakan, masih ada lagi yang mau bertanya barangkali? Ya, boleh Ya, saya. Pak Bima. Ya, makasih Bro Ivan. Mungkin Pak Deden mau tanya. Kebetulan saya bukan UMKM ya, tapi lebih ke arah startup teknologi gitu. Apakah kita pengurusan perizinannya sama dengan UMKM? Kemudian kami kan punya beberapa produk yang tentu juga berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ataupun merek gitu. Pak Deden, apakah juga Pemkot bisa membantu untuk mengurus haki dan merek gitu? Mungkin itu aja pertanyaannya Pak Deden. Langsung dijawab Pak Ipan. Silakan Pak Deden. Baik, terima kasih Pak Bima. Ya ini startup yang ya saya senang anak-anak muda yang sudah punya startup. Baik, kalau untuk ini saya kira untuk izin lanjutan memang kami ini kadang-kadang juga istilahnya kadang-kadang objeknya sama ya Pak Iban ya, sama-sama pelaku UMKM. Ketika ada lanjutan legalitas, memang kami berpindah dinas binaan mungkin. Ini kami beririsan dengan 3 dinas, ini ada dinas Indak, dinas kami, dinas koperasi UMKM, dinas pariwisata. Yang kadang-kadang binaannya atau objeknya sama pelaku-pelaku UMKM juga. Tapi ketika untuk urusan legalitas, sertifikasi atau haki tadi, kami harus selalu koordinasi dengan dinas terkait tersebut. Nah, untuk hal hak kekayaan intelektual, terus izin edar, kebetulan ada di Dinas Perdagangan dan Industri Pak Bima ya. Tapi tentu kami punya memfasilitasi juga beberapa hal-hal semacam itu. Ya hakinya, ya izin edarnya kami fasilitasi juga di Dinas Indak. Hanya memang untuk hak kekayaan intelektual adanya di Dinas Perdagangan. Jadi Pak Bima mungkin bisa mengakses ke Dinas Indak, Industri dan Perdagangan untuk halal hakinya, untuk izin edar produknya, tapi pasti ada fasilitas yang disiapkan oleh dinas terkait dinas dalam hal ini Dinas Indak. Jadi mungkin silakan bisa berhubungan langsung dengan Dinas Indak. Kebetulan kami di Pemkot 1 gedung, hanya beda lantai supaya memudahkan untuk koordinasi. Itu tadi untuk lanjutan dari halal ke izin edar ke Indak, hakinya juga ke Indak. Supaya lebih mudah koordinasi. Jadi untuk haki ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pak Bima ya. Jadi silakan mungkin bisa menghubungi teman-teman di Dinas Perdagangan dan pasti ada fasilitas yang disiapkan oleh dinas tersebut. Itu mungkin barangkali Pak Bima, Pak Ipan, jawaban kami terkait dengan hak kekayaan intelektual. Baik, terima kasih Pak Deden. Mungkin itu cukup menjelaskan ya Pak Bima. Ada lagi mungkin pertanyaan berikutnya? Satu lagi, saya persilakan. Ya, Bu Densi. Nggak bisa, suaranya nggak bisa. Ya, silakan. Oke. Ya, Pak Bima, izin saya hanya ingin memberikan sedikit tips buat UMKM pemula. Jadi saya hanya menambahkan sedikit dari Pak Deden bahwa betul untuk pemula
UMKM pemula itu mari bergabung ke komunitas-komunitas karena memang dari dinas-dinas itu akan memberikan informasi itu ke komunitas. Nah, nanti akan diinformasikan kepada anggota-anggotanya. Seperti tidak hanya dinas koperasi, tapi juga ada dinas perdagangan itu untuk mengurus haki. Jadi hak cipta ada di Disperindak, dan untuk PKP selain dari dinas koperasi juga mengadakan, ada dari dinas kesehatan juga gitu. Nah, di komunitas itu juga ada pendampingan untuk bagaimana proses mengurus PIRT gitu. Nah, memang banyak mindset UMKM yang mengira bahwa mengurus legalitas usaha itu sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit sekarang ini, dan semua itu melalui OSS dan itu gratis gitu. Jadi saya hanya menghimbau kepada teman-teman, kalaupun nanti ada di komunitas-komunitas yang mungkin dia memberi ada jasa untuk mengurus PIRT atau apa, jangan maksudnya waspada, berhati-hati bahwa kita dari pemerintah itu tidak memungut biaya untuk mengurus legalitas tersebut gitu. Jadi apalagi dari dinas ya, dinas juga sudah memberikan fasilitas itu dan itu gratis. Tapi untuk PIRT memang ada biayanya. Biayanya itu cek produk kita ke Labkesda, itu tidak mahal juga. Satu produk itu sekitar 100 atau 200.000 untuk satu produk gitu. Selebihnya adalah gratis, semua itu tidak ada biaya. Jadi tips saya, rajin-rajinlah mencari informasi ke dinas, ke komunitas gitu. Nah, di situ insya Allah kita dapat informasi untuk legalitas dan kesempatan. Biasanya tidak tersampaikan gitu, UMKM itu tidak tersampaikan semuanya gitu. Jadi rajin-rajinlah bersilaturahmi ke dinas gitu, untuk hanya sedikit tips. Jadi saya pun dulu seperti itu gitu kan, karena saya rajin mencari informasi gitu, dan pada akhirnya saya legalitas usahanya sudah lengkap. Bahkan saya waktu itu juga diberikan fasilitas oleh Disperindak itu GMP. Jadi Good Manufacturing Practice itu yang usahanya benar-benar sudah siap ekspor gitu. Jadi hanya sedikit berbagi pengalaman saja. Itu pokoknya UMKM tuh harus rajin, harus mindsetnya harus, oh ini legalitas mudah gitu. Jadi, dan jangan malas aja, karena kan biasanya aduh susah lah, nanti inilah sebenarnya enggak sih gitu. Apalagi sekarang kan dinas-dinas sudah memberikan fasilitas. Itu saja Pak Bima, tips dari saya untuk teman-teman UMKM semuanya, khususnya ini dari GMDM ya, yang Pak Ketuanya Pak Stephen Johnson. Sepertinya Bapak Stephen lagi dalam perjalanan ya. Oke, gitu aja Pak Ivan. Terima kasih, dan saya cukup dari saya. Mungkin karena saya menggantikan Bro Ivan karena suara beliau sebenarnya mengalami gangguan. Terima kasih buat Pak Deden sudah banyak memberikan insight, juga tadi dari Bu Nancy juga banyak memberikan informasi ya buat para UMKM pemula. Walaupun saya untuk usaha saya nggak bisa sebut kategori UMKM karena kayaknya nggak pas juga gitu ya.
Tapi nggak apa-apa, kita memang butuh banyak informasi-informasi baru gitu ya berkaitan soal usaha. Dan saya selalu bilang kepada rekan-rekan yang memulai usaha atau memulai bisnis ya, ide itu murah, eksekusi yang mahal. Jadi kalau kita nggak eksekusi segera, ide kita hanya menjadi ide yang biasa saja gitu. Banyak ide yang sama, yang berbeda dari hasilnya adalah eksekusinya gitu. Jadi terima kasih sekali lagi buat Pak Deden, kemudian kepada Bu Nancy, Bro Steven Johnson, terima kasih juga walaupun sedang di tengah perjalanan bisa tetap mendukung acara kita. Sekali lagi kami dari PSI Kota Tangerang Selatan mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota Tangerang Selatan yang ke-13 nih Pak Deden. Semoga harapannya di usia yang ke-13 tahun ini kita bisa semakin lebih baik lagi khususnya, dan kemudian di masa pandemi ini kita bisa lolos dari badai pandemi dan usaha kita bisa tetap cuan di 2022. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.